Bang Pendosa, apa kabar? Sehat? Iya. Iya apa? Sehat, abang? Kabarnya gimana? Ya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang muslim apa non-muslim? Saya muslim. Jika Assalamualaikum dilihat dari warahmatullahi wabarakatuh. jika dilihat dari KTP, iya. Gimana bang? Ada yang mau dibahas? Tadi abang ada nanya soal nama Tuhan, siapa pemiliknya dan seterusnya. Kan orang-orang ini pada sibuk menyatakan. Abang kok nggak jawab salam saya sih bang? Iya, assalamualaikum udah aku bilang tadi. Selamat pagi. Oh nggak dengar gitu. Ya deh, waalaikumsalam bang. Sambung. Gimana? Ya, antar perdebatan agama ini kan ada yang bilang mengakui Allah itu Tuhanku, Yesus itu Tuhanku, Yahweh itu Tuhanku, atau Bapa itu Tuhanku. Tapi menurut saya itu semua adalah nama. Di balik nama itu pemiliknya siapa? Betul, setuju. Abang Saya, pertanyaan, saya mau saya jawab nggak? bagi saya ya, nama itu mau siapapun nggak penting. Tidak ada yang penting mau siapapun namanya. Yang aku cari siapa di balik nama. Contoh, saya manusia bernama Andre. Di balik nama Andre, saya sebagai manusia. Oke, Tolong. boleh saya jawab bang, boleh saya bantah bang. Oke. Nama itu penting banget bang. Nama itu penting banget. Contoh ya bang, abang nama abang Andre. Abang mengklaim nama abang Andre. Abang mengaku nama abang Andre. Tapi kalau saya panggil Jono atau Dono tiap hari, menurut abang, abang bukan yang saya panggil. Jika pada kenyataannya orang terbiasa dengan nama itu, tidak masalah. Abang merasa nggak kalau saya panggil Dono tiap hari? Jika tiap hari, aku terima. Tapi jika berkali-kali, itu aneh. Kan? Gimana? Abang dikasih nama sama orang tua dan abang mengklaim nama itu Andre. Nama abang Andre. Abang mengklaim nama abang Andre. Di KTP abang Andre. Tapi orang-orang yang minta sama abang, Bang Dono, pinjem 100 dong. Abang gimana? Ya, bisa. Aku terima. Abang dia. Loh, kok terima? Gimana caranya abang terima? Kan nama abang bukan Andre. Ya, terima kalau aku nggak terima. Loh, maksudnya? Abang nggak terima tapi nggak terima gimana? Ya, aku nggak terima kalau dipanggil gitu. Nah, abang aja nggak terima makhluk bang. Apalagi Tuhan bang yang udah mengklaim namanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam ya bang ya. Dia udah mengklaim namanya Allah. Oh, tidak bisa. 14. Loh, kok tidak bisa? Itu nama, tidak bisa. Dia sudah mengklaim nama dia bang. Iya, aku tahu. Jadi nama Tuhan abang siapa? Iya, kalau jika dibilang atas nama ya Allah, atas nama. Jadi Tuhan abang namanya siapa? Allah. Nah, kok abang bilang nggak bisa dia mengklaim nama dia Allah? Iya, dia mengklaim namanya Allah, tapi siapa sosok di balik nama itu? Bang, kalau main sulap jangan di sini, Bang. Jika gimana guys, tempel spanduk aja bisa kita sembah. Tempel spanduk, lu sembah. Oh, abang menyembah namanya, menyembah spanduknya. Iya, salah satu kan. Di situ salahnya bang. Abang menyembah spanduknya. Terus kenyataannya? Enggak, kita bang, Allah Subhanahu Wa Taala mau apapun namanya, karena kita menyebut nama Allah itu kenapa bang? Karena dia mengklaim namanya Allah bang. Dan kita nggak menyembah namanya, kita menyembah pemiliknya, pencipta langit bumi beserta isinya. Makanya kalau kita bilang Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan seharusnya ada sosok, ada hak milik. Ada sosok itu makhluk bang. Sosok itu makhluk, abang paham nggak? Sosok, individu itu makhluk. Itu ciptaan bang. Terus, Allah ini bukan ciptaan, dia nggak setara dengan makhluknya bang. Agama berdasarkan logika itu gimana? Jika tidak masuk akal. Agama ya mesti masuk akal dong. Kita nggak mungkin dong menyembahkan gantungan kunci. Kita menyembah yang tidak tahu, cuma nama. 99 sifatnya bang, kurang apaan?
Bang, kalau Kita sholat, mengenal dia. kalau sholat abang gimana bang? Kalau sholat bang, takbiratul awalnya bang. Itu sifat, bukan Bang, Bang. Tuhan. Kalau abang sholat gimana bang? Enggak, Sifatnya tunggu. tidak Gimana bisa cara kita digunakan. mengenal? Tunggu sebentar. Gimana cara kita mengenal? Tapi kalau kita nggak tahu sifatnya, bang, kita mengenal. Contoh, saya kenal Bang Andre nih. Iya, Nah, gimana caranya saya mengenal abang tanpa tahu sifat abang? iya, Anda mengetahui sifatku, Nah. Anda mengenalku. Loh, jadi bagaimana cara saya identifikasi abang, mengenal abang tanpa tahu sifat abang? Oh, bisa dari orang-orang terdekatku, Dari apa? dari orang terdekatku. Dari orang. Ya itu kita ada Rasulullah yang memperkenalkannya. Gimana kita nggak Iya. kenal Allah? Oh tidak, itu dikenalkan, itu disampaikan, bukan dikenalkan. Oke. Nggak, jadi menurut abang kita nggak kenal Tuhan kita, bang? Oh tidak, jangan mengklaim seperti itu. Itu namanya Bukan. munafik. Oh, jadi kita nggak kenal Tuhan kita, bang? Dengan dari Tidak. kita bilang Bismillah aja kita udah mengenal Tuhan kita, bang. Oh, Abang nggak tahu itu ya? Itu keyakinan, bukan mengetahui. Jadi abang nggak kenal Allah? Jika Anda mengaku atas dasar keyakinan, ya benar. Tapi kenyataannya Anda tidak mengetahui. Itu kenyataannya. Itu namanya iman, bang. Abang bisa bedain nggak iman sama tahu, bang? Ya, iman dan keyakinan itu beda tipis. Enggak, yang saya tanya, abang bisa nggak membedakan antara iman dan tahu? Iya, tahu itu mengimani, tapi tidak mengetahui. Nah itu justru iman kita di situ. Di situ nilai iman kita. Kalau saya udah pernah melihat Allah, buat apa saya beriman, bang? Saya udah tahu berarti. Itu kita harus bertahan di zona nyaman gitu. Beriman, makanya Allah nggak minta dilihat, minta diimanin, minta Siapa? dipercaya. Itu ada kalimat Tuhan yang ingin dikenal itu apa? Karena dengan sifat-sifatnya. Oh itu sifat, bukan dirinya. Jadi Ini ada abang sifat mau, yang beda. jadi abang mau Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala ini kayak makhluk, kayak Yesus gitu. Kita kenal Ya, dia, minimal. kita lihat bentuknya gitu. Ya minimal tunjukkan kenyataan atau dengan rasa. Abang bukan Muslim ini. Ini jelas ini. Boleh. Aku DM Coba, nomor WhatsApp aku. Enggak. Lalu Coba kita Quran. doa tahiyat terakhir, bang. Apa? Yang Ahtayatul asyhadu alla. Ahtayatul Mubarakatus. Kok Terus asal yang sih sholat. bang? Abang bukan Islam, Sholat. bang. Bukan Islam. Nah, Ahtayatul Mubarakatus. aku usia 12 tahun, udah nggak sholat lagi. Ah. Astagfirullahaladzim. Bukan Islam. Iya, makanya kalau Islam tuh, bang, nggak mau ngelihat Allah. Allah ini pencipta langit, bang. Allah ini menciptakan matahari. Kita ngelihat matahari aja nggak bisa, mau lihat Allah. Hancur kita, bang. Itu Semua Muslim tuh takut ngelihat Allah. Nanti di hari akhir Iya. gitu ditunjukkan. Bukan berarti Enggak, jadi aku abang mungkin. ngaku-ngaku Muslim. Itu Tahiyat terakhir kerjaannya. aja abang nggak bisa. Abang diajarin siapa sih nipu-nipu kayak gini? Paulus. Kalau Anda mengira aku tidak taat kepada Islam itu boleh. Tapi jika Anda Enggak, masa saya tahiyat terakhir aja nggak Kristen, tahu sih? Emang kenyataannya Islamku cuma sebatas KTP. Terus aku harus bohong. Tahiyat terakhir aja nggak tahu. Astaga. Terakhir aku sholat itu 12 tahun, waktu usia 12 tahun. Sekarang usiaku 38 tahun. Coba berapa tahun? Oke, Masya Aku Allah. dulu baca Al-Quran bisa. Sekarang ikut Enggak, aja. ini mampu. saya masih meragukan. Ini dari tadi nih, dari 15 Oh, menit yang wajar, lalu. wajar. Ya, wajar. Bukan 15 menit yang lalu di bawah tuh ada komen. Dia bukan Islam, dia bukan Islam. Tapi saya masih positive thinking. Abang mungkin Muslim yang kehilangan arah dan seterusnya. Itu. Sampai abang bilang Allah minimal mesti ada bentuknya, minimal kelihatan. Ada rasa. Di situ di situ saya sadar, oh kalau Muslim nggak gitu, bang. Yang minta Tuhannya dilihat itu kaum pagan, bang. Makanya mereka bikin berhala agar Tuhan mereka bisa dilihat, bang. Karena nggak sampai otak mereka Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak setara sama kita, bang. Kalau kita punya berhala dia, berarti dia bukan Tuhan, bang. Terus Nabi yang menyampaikan firman Tuhan itu gimana? Ya, dengan firmannya. Berarti Nabi itu mengetahui dong. Karena Tuhan menyampaikan firmannya dengan Nabi. Dia kan nggak, dia beriman, bang.
kan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi. Apa Nabi itu cuma sekedar berilusinasi? Enggak kan? Enggak dong, jelas dong. Dia kan menerima. Berarti arti menerima itu sambut tangan kan, seandainya begitu. Atau kosakata. Bang, gini deh. Atau perbincangan. Gini. Abang, kita contohin ini analogi enteng aja nih, Bang. Saya bilang sama Bang Andre. Bang Andre, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu? Percaya tapi tidak tahu. Nah, oke. Abis itu saya kasih tanda-tandanya, Bang. Saya kasih tanda-tandanya, maksudnya saya tunjukin rumah saya tunjukin mobil saya, mobil mahal, saya tunjukin rumah saya, rumah mahal, dan seterusnya. Kira-kira Abang percaya atau tahu, Bang? Percaya. Percaya. Abis itu saya ajak Abang ke bank, saya tunjukin rekening koran saya. Bener 2 triliun, Bang. Kira-kira Abang percaya atau tahu? Tahu, tidak percaya lagi. Nilai percaya Abang hilang nggak begitu Abang Hilang. lihat? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi beserta isinya, Bang, ini maunya diimanin, Bang, bukan diketahui. Karena nanti kalau iman ini nggak ada, Bang, nanti kita dihisap apa? Begitu ditimbang, jadi Abang baik karena Abang tahu, bukan karena Abang beriman. Abang sedekah nih sekarang, Abang punya 1 juta. 1 juta ini segala-galanya buat Abang. Allah maunya kamu berbagi demi iman kamu. Nah, jadi Abang berpikir nanti, begitu dihisap, Abang tuh ngasih orang karena Abang tahu, bukan karena Abang beriman. Sampai sini paham gak? Paham, tapi kenyataannya tidak mengetahui itu, yang belum aku menerimanya. Makanya aku sekarang bisa dikatakan orang kafir atau orang murtad gitu. Ya saya nggak tahu ya, Bang, ya mungkin Abang kafir dari lahir, kita nggak tahu. Saya nggak tahu, mungkin Abang di lahir ini nggak diajarin. Nggak apa-apa. Aku pernah nerima caci lebih dari ini loh, biasa aja. Enggak, maaf Bang kalau Abang pikir saya mencaci, maaf, Afwan. Enggak maksud untuk mencaci. Tapi menurut saya Abang pola pikirnya ini mau Tuhan dilihat, mau Tuhan dipegang, mau Tuhan ada wujudnya, berbentuk. Nah, itu pagan, Bang. Oke. Sementara ajaran Islam ini ajaran Abrahamik, ajaran Samawi, yang Tuhannya itu nggak ada berhalanya, Bang. Ajaran nabi-nabi sebelum ini pun nggak ada yang ngajarin Tuhannya itu berbentuk, Bang. Iya, memang diajarkan emang seperti itu. Tapi ada sebuah kalimat, jika umatmu bertanya di mana aku lebih dekat dari urat lehermu, berarti itu dekat. Jika dekat tuh selangkah lagi kita mengetahui. Dan ada kalimat lagi yang bilang seperti ini, bahwa Tuhan itu ingin dikenal, bukan diimani. Ingin dikenal tidak diimani, di mana tuh, Bang? Ingin dikenal, bukan sekedar. Jangan, jadi coba dikasih tahu saya di mana Allah bilang dia mau nggak mau diimanin, Bang. Tidak ada, itu pendapat saya. Dia cuma bilang dia ingin dikenali. Tapi dia nggak bilang dia mau diimani, kan? Ya, itu satu. Satu itu satu, Bang. Kalau Abang tadi ngomong soal Allah itu lebih dekat daripada nadi kita, karena dia itu maha tahu, Bang. Saya coba jelaskan ya. Ini nggak usah, ini analogi ringan lagi. Kalau saya punya anak, saya sayang banget anak saya, dan saya hafal mati, Bang. Abang punya anak nggak? Iya, 2. Nah, kita pasti hafal mati sama anak kita. Kita tahu tingkahnya gimana, kita tahu pola pikirnya gimana, kita tahu nilai di sekolahnya gimana, kita tahu teman-temannya. Ini kita baru hafal mati loh, Bang. Dan kita tahu, ini kalau ujian pasti dia dapetnya sekitar segini. Ini anak nih kalau ujian pasti dapetnya sekitar segini. Itu kita tahu, Bang. Kita memahami anak kita. Allah ini maha tahu, Bang.
Iya. Jadi kalau ada percaya narasi seperti bilang Allah itu. itu lebih dekat daripada dekat daripada nadi kita, itu maksudnya Bang. Allah itu sangat paham. Jangankan apa yang kita lakukan, Bang, apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati aja dia tahu. Iya, itu kuasanya. Nah, jadi Tapi itu bukannya itu kuasanya, nyanya bukan. Itu jadi kuasa. kuasanya maksudnya jadi kemana tuh? Iya, itu kuasa. Nyanya itu bertujuan pada bentuk. Nah loh, Kuasanya, sifatnya, orangnya. Bang, abang kalau bikin donat, abang mau nggak disamain sama donat? Sama apa? Abang bikin donat nih, Mm, abang mau nggak disamain sama donat? enggak. Abang aja nggak mau disamain sama abang yang abang buat, apalagi Tuhan, Bang, disamain sama yang dia ciptain. Gimana sih? Ya, yang kita cari kan yang dibuat. Nah, bukan. Ini nggak. Ini sekarang saya tekan abang. Abang aja nggak mau disamain sama buatan abang, sama ciptaan abang. Gimana Tuhan yang menciptakan dunia ini, Bang, mau disamain sama makhluknya, Bang? Ya tadi kamu bilang, yaitu penguasa yang kita. Bukan. Coba jawab saya, abang coba jawab saya. Abang aja nggak mau disamain sama buatan abang. Gimana Iya. Tuhan mau disamain sama ciptaannya, Bang? Ya tidak. Karena abang menuntut Tuhan itu sama dengan ciptaannya, berbentuk. Itu sama aja saya menuntut abang mesti sama kayak donat untuk nunjukin kuasa abang. Itu sebuah pola pikir yang gabruk nggak, Bang? Berantakan nggak? Bentuk. Kita percaya yang tidak ada bentuk. Loh, Aneh. abang tahu nggak? Allah itu wajib wujud. Wujud itu artinya ada. Iya. Nah, tapi kalau kita menuntut bentuk Allah seperti apa, kalau kita tahu bentuk Allah seperti apa, buat apa iman, Bang? Ya emang. Sama seperti, nah, tuntutan abang, Allah itu abang mesti tahu bentuknya. Itu sama saja, yang tadi kita muter lagi nih, sama aja saya menuntut abang mesti seperti donat, Bang. Kalau abang nggak sama seperti donat, berarti bukan abang yang menciptakan donat. Kan sebuah mindset yang terbalik-balik, Bang. Tuhan agama mana yang ada bentuknya, Bang? Bang, Ya. Mungkin Tuhan lagi agama berpikir, mana yang ada bentuknya? lagi berpikir, lagi berpikir dia, lagi mencoba melawan logika saya dia. Coba silakan. Iya. Melawan. Tapi untuk menerima itu masih Susah. mustahil. Makanya kita disebut Muslim, Bang. Kita berserah. Kita berserah sama pencipta langit, pencipta bumi, sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Karena kalau saya pernah lihat Allah, Bang, iman saya nggak ada, Bang, nggak ada nilainya. Aku maunya seperti itu. Abang maunya lihat. Nah, masalahnya gini, Bang. Minimal Masalahnya gini, Bang. Detik kita ngelihat dia, Bang, sholat itu udah nggak ada nilainya, Bang. Iman itu nggak ada nilainya, Bang. Semua itu apa yang kita lakukan nanti nggak ada nilainya, Bang. Nggak ada faedahnya. Kenapa? Kita udah lihat. Makanya nanti di alam setelahnya di bank dunia akhir, di hari akhir, itu kita ditunjukkan, Bang. Tapi udah percuma. Kita udah nggak bisa sujud lagi. Allah akan bilang. Jadi ada narasi seperti ini, Bang. Ada narasi seperti ini. Nanti begitu kita dikumpulin, seluruh umat manusia dari zaman Toh Adam sampai nanti kiamat. Nanti kita hari akhir dikumpulin. itu apa? Hari hisab, kiamat, setelah kiamat. Tunggu dulu. Begitu kita dikumpulin, Bang, itu nanti kita ditunjukin neraka, Bang. Kita ditunjukin api neraka. Dan api neraka ini akan bahagia ngelihat kita. Kenapa? Karena wallahu alam bisawab, api neraka ini udah dibentuk, udah diciptakan berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Wallahu alam. Api neraka ini akan bahagia ngelihat manusia, Bang. Karena dia akan berpikir akhirnya ada yang gue bakar. Emang Dan detik itu semua lutut itu akan bertekuk, Bang, saking takutnya dibakar sama api neraka ini.
Hmm. Dan Allah akan bilang, ini bukan waktunya untuk sujud lagi. Ini waktunya untuk dihisap, untuk diadili atas apa yang kalian telah perbuat di dunia. Emang Jadi banyak kalau kita udah ngelihat Tuhan, itu nggak ada Banyak- lagi, udah telat bang. ya mungkin aku salah atau memang salah, tapi kesalahan itu atas perbuatan aku sendiri. Toh, Betul. nggak ada penyesalan bagi aku jika itu atas kesadaran dan perbuatan aku sendiri. Jika Betul, ternyata aku betul. salah atau memang Betul, salah, betul. aku Nggak terima. bisa, tapi kalau udah di akhirat Nggak, dia tapi akan menipu. Dia tapi akan menyesal. nggak itu sifat manusia memang. Abang bisa ngomong kayak gitu sekarang. Contoh kalau abang sekarang kan abang punya 2 anak, abang bisa ngomong kayak gitu. Oh, ya itu udah pilihan gua. Gue nggak akan nyesel, nggak akan nyesel. Tapi biasanya penyesalan itu datangnya di akhir bang. Kalau penyesalan Ya itu iyalah. datangnya di awal, namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Makanya dinamakan penyesalan itu karena dia menyesal. Dan abang udah bilang, emang selalu orang yang menyesal ini akan bilang, gue nggak akan nyesel. Tapi cuma dia dan hati dia yang tahu nanti di ujung harinya. Ya minimal neraka itu nggak ada yang kosong, ada aku. Insya Allah. Anjir, udah pasal masuk neraka geblek. Nggak apa-apa, nggak itu ini nggak gini. Nggak apa-apa Iwan Villa, nggak gini. Ada orang-orang yang memang punya kesombongan seperti itu. Bukan sombong. Jika Itu Tuhan sombong, tidak Bang. mau menyampaikan diri, Sombong. Abang masih Itu ranah sombong. itu tingkat kesombongan bang. ya biarin. Nah, jadi kalau di Islam bang, ada orang-orang yang akhirnya berserah, akhirnya menjadi Muslim. Muslim itu artinya mualaf. Mualaf itu yang artinya yang hatinya dilembutkan bang. Nah, hati abang ini udah keras banget bang. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ya saya cuma bisa ngasih tahu, tapi hak pencipta langit bumi beserta isinya yang bisa membolak-balikan hati abang dan melembutkan. Karena sampai sekarang bang yang saya lihat bang, orang-orang sombong seperti Hitler, Firaun dan segala macam, itu ujung-ujungnya akan menderita di ujungnya nanti. Saya nggak mau, jadi history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Saya nggak mau jadi orang-orang seperti itu. Tapi Jangan- jangankan tahu nanti. nih gua Besok pun aku siap. Bang Atau Pendosa, hari gua ini. pengen- Oke, aku Cerita. bilang, aku jujur. Ya. Saya adalah anak yang tidak tahu orang tuaku siapa. Satu. Kedua, saya adalah anak penyandang disabilitas. Nah, kan Jadi Ada gua anak abang disable. si abangnya, ininya orang ini ya Bang Ji, makanya gue curiga dengan bahasanya ini. Oh, tunggu. Anak abang disabilitas atau abang disabilitas? Saya, bukan anak saya. Oke. Saya tidak memiliki orang tua dari kecil. Nggak tahu orang tua aku siapa. Siapa. Apa jatuh dari langit, nggak tahu. Kalau boleh tahu disabilitasnya jenis apa? Bang? Kaki, aku jalan pakai tongkat. Oh, oke. Terus? Iya. Aku pernah bilang, aku tidak menerima kenyataan seperti ini. Dia marah Tapi dengan aku, dunia. ya, aku ingin Tuhan itu selesaikan dan tamatkan yang namanya untuk kehidupan aku ini. Bisa dibilang aku ingin tiada di dunia ini, ingin mati. Jika Tuhan tidak mengabulkan yang aku inginkan, aku akan cari. Ya, di mana kamu berada, aku akan cari. Jika seandainya aku salah, lillahi ta'ala, aku ikhlas. Mungkin akan benar, menyesal, sudah terlambat. Tapi aku melakukan hal seperti ini adalah dengan kesadaran penuh. Tapi aku tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, bukan berarti aku ini jahat kepada orang. Biar aku begini, aku berguna untuk orang banyak. Aku menjunjung tinggi nilai akhlak dan perilaku baik, seperti melakukan sifat-sifat Tuhan yang nilai-nilainya kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Tapi untuk perintah seperti puasa, sholat, itu nol. Oke. Gini. Saya yang paling suka bang,
yang saya paling suka jadi umat saya sebagai muslim ya. Yang paling saya suka dari ya ini. Kalau kita selalu nggak ngerasa adil, Bang. Kenapa sih saya dilahirin sebagai ini? Kenapa sih saya nggak dilahirin sebagai anak presiden aja? Kenapa sih saya dilahirin di Indonesia? Kenapa sih? Kalau saya menuntut Tuhan saya nggak adil, sementara dia bilang dia tuh maha adil, Bang. Dia itu maha adil. Jadi contoh keadilan dia ya, Bang. Contoh keadilan dia. Yang akan sulit masuk surga itu, Bang, orang yang kaya, Bang. Kenapa? Karena dia bisa bikin masjid, dia bisa sodako, dia bisa memanfaatkan uangnya untuk menyenangkan sekitarnya dan seterusnya. Tapi dia kecewakan. Tunggu. Ya. Prosesnya Kalimat lama itu surga masuk itu- surganya. Kalimat surga itu kalau menurut saya bukan kata-kata final loh. Dia banyak mengartikan, bukan kalimat final seperti neraka yang kamu katakan tadi atau siksa kubur. Itu bukan kalimat final, mengandung 1000 arti dari satu kalimat itu. Oh iya. Tapi kita arahkan ke yang satu aja. Kan kita udah setuju kalau surga itu tempat yang lawannya neraka. Kita setuju di situ aja dulu. Boleh saya sambung narasi saya, Bang? Allah ini maha adil. Jadi dia bilang orang yang akan masuk surga itu akan susah. Kenapa? Karena orang kaya ini akan susah. Kenapa? Karena hisapnya akan lama, hisapnya akan panjang. Dia akan dipertanyakan pertanggungjawabannya sampai ke titik-titik, sampai ke sen-sennya dengan tindak tanduk dia. Nah, tapi ada orang yang miskin, yang punya disabilitas, yang nggak bisa ini, nggak bisa itu, akan semakin gampang masuk surga. Kenapa? Karena sedikit pertanggungjawabannya. Itu satu. Kedua, diriwayatkan nanti, Bang, setelah kita dihisap, Abang tahu hisap kan kalau dalam Muslim? Kalau dihisap itu kita dipertanyakan pertanggungjawabannya, ditimbang dosa kita sama amalan kita dan seterusnya. Nanti setelah kita dihisap, Bang, setelah kita dihisap, kita itu saking adilnya Allah, Bang, kita nggak bisa nanya lagi, Bang, nggak bisa nuntut lagi. Kita nggak bisa. Ya Allah, waktu itu saya sakit demam ini, itu udah ada ganjarannya, Bang. Ya Allah, saya waktu itu tersandung, itu udah ada ganjarannya, Bang. Ya Allah, waktu itu saya kehilangan anak, itu udah ada ganjarannya, Bang. Semua itu diperhitungkan, Bang, karena dia maha adil. Nah, jadi Abang bayangkan kalau Abang nggak tahu orang tua Abang, habis itu Abang punya disabilitas, itu udah sebenarnya Abang udah mungkin Abang nggak bahagia di dunia, tapi akan dibalas nanti kalau Abang beriman. Tapi kalau Abang justru malah nggak terima, berarti Abang nggak percaya dia. Nah, di situ ada jawabannya, Bang. Allah pernah bilang diriwayatkan oleh Rasulullah, Allah itu sesuai dengan, Allah itu mengikuti prasangka hambanya, Bang. Jadi kalau Abang berprasangka Allah itu jahat, Allah itu ini, dia akan menyesuaikan. Tadi kamu bilang dihisap. Dihisap itu coba dijelaskan. Ditanya semuanya, Bang. Pertanggungjawabkan. Siapa yang nanya? Pencipta langit bumi beserta isinya, dia sendiri. Bisa dibilang Allah itu kan. Iya. Berarti Allah itu bego ya. Astagfirullah. Nggak boleh gitu, Bang. Astagfirullahaladzim lah. Nggak gitu lah. Ya Allah itu kan maha. Kok nanya? Bukan kok. Abang coba bahasanya, Bang. Allah itu kan maha. Kok Enggak, Abang bahasanya coba, Abang diperbaiki, Bang. coba Allah bahasanya, itu maha apa coba. bukan? Allah itu maha apa bukan? Iya, dia maha tahu. Kok nanya? Oke, Abang pernah sekolah nggak, Bang? Iya pernah. Kenapa guru nanya sama Abang? Kenapa guru nanya sama Abang? Ya karena gurunya itu bukan maha. Ya, tapi dia tahu kan, lebih pinter kan, mestinya dia nggak usah nanya dong, dia udah tahu dong. Dia nggak tahu diriku, untuk dirinya dia tahu. Kenapa ada ujian? Kan setiap hari ketemu, dikasih diajarin, ini anak nggak paham nih, 2 tambah 2, nih anak nggak paham, tapi tetap Iya. dikasih ujian kan, tetap ditanya Iya, kan. Iya, karena dia tidak maha, aku bisa apa tidak. Nah, itu yang tadi saya bilang, Dia guru ngetes, ini aku udah bisa apa tahu tidak. abang nih guru udah tahu nih anak nggak naik kelas, tapi tetap dikasih ujian kan, Supaya supaya abang menjawab.
Itu namanya pertanggungjawaban. Nggak logis. Loh, berarti abang nggak usah sekolah. Karena sekolah itu menurut abang nggak logis. Ngapain gue ikut ujian? Ya kalau guru itu udah tahu murid itu bodoh, mau gimana pun tetap Dikasih ujian kan? iya. Tetap Ternyata- muridnya mesti jawab kan? Iya. Nah, kalau abang tiba-tiba di sekolah bilang, gurunya tolol. Ya, kalau Udah guru tahu itu gue nggak naik buat kelas apa? masih dikasih ujian. Buat apa ditanya jika udah tahu? Ya itu namanya ujian, itu itu namanya makanya- pertanggungjawaban. Bukan, dia itu bertanya. Kemungkinan Enggak, tapi pendapatannya gini salah. bang. Abang udah bilang Tuhan saya bodoh dan segala macam. Abang ini nggak? Masa mahananya aneh. Ya tapi abang ngejawab soal guru aja abang jawab yang sama, nggak masuk akal. Berarti menurut Ya abang kan? belajar di sekolah itu nggak masuk akal. Guru itu memastikan bisa apa tidak. Nggak, gini bang. Omongan saya 3 detik ke depan ini akan masuk ke hati abang biar abang paham. Lihat tingkah abang membodoh-bodohkan Allah. Wajar nggak abang dikasih disabilitas? Lo pikirin tuh. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Jadi gini guys, ini penutupnya nih. Mungkin dia bisa denger nih, ya. Mungkin dia bisa denger. Lo disabilitas, lo nggak tahu orang tua lo, ini aja udah sombong kayak gitu. Gimana lo kalau lo tajir? Gimana kalau lo lengkap? Gimana kalau lo sehat? Gimana kalau lo pinter? Sombongnya lo kayak gimana? Kepikir nggak? Pernah terpikir nggak kayak gitu? Nah, di sini Pernah Allah kepikir nggak lo kayak gitu? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu Bang Jibril. Jadi Lo kayak disesuaikan. gini aja udah sombong. Astagfirullahaladzim. Ini viewer lo ada-ada aja bang. Heran gue. Ya tahu gue itu orang. Tapi tadi dapat ilmu dari Bang Jibril. Nah itu poinnya. Jadi ya saya nyampein apa yang saya tahu sampai ya kayak gitu. Insya Allah. Ini Bang Dewan tadi sebenarnya mau ngomong sama dia, tapi saya nggak lihat requestnya. Mungkin Bang Dewan ini private ya. Oh, iya tah. Ini suara saya jelas ya? Ya, Muslim gimana, apa Bang? Kristen Bang? Muslim saya. Ya, ada apa Bang? Kenapa saya mau naik itu? Saya tuh juga sempat pada posisi yang seperti itu, tidak percaya. Terus Bang? Terus kan dia tanya kalau Allah itu harus bisa dilihat kan? Nah kan, sebenarnya apa ya? Kalau mau melihat Allah itu gampang. Lihat aja di sekitaran, di surat An-Nur ayat 35 kan udah jelas itu. Banyak perumpamaan Allah, bentuk Allah itu, wujud Allah itu bagaimana. Nah, kalau mau melihat secara langsung juga, ya coba lihat dulu ke, seperti kata Bang siapa nih? LS tadi, lihat ke matahari. Kan Allah itu pada dasarnya cahaya di atas cahaya. Matahari aja kita nggak sanggup kan ngelihatnya. Betul. Nah. Apalagi mau ngeliat yang nyiptain. Iya. Nah, terus ketika kita sudah nggak sanggup lihat matahari, coba kita lihat yang lain. Ada pohon, ada udara, banyak perumpamaan-perumpamaannya. Enggak, dan Apa gitu? kita gini Bang, ini satu analogi lagi yang lebih rendah sih, yang lebih gampang diterima. Kita perlu ngelihat pabrik handphone nggak Bang untuk percaya pabrik handphone itu ada? Ya nggak perlu. Handphonenya di tangan kita, sama seperti manusia. Iya, nggak perlu. Makanya saya bilang lihat di sekitar. Lihat apa ciptaannya itu untuk Ya, melihat. itu tadi udah disampaikan Bang sama Iya. Bang Jibril juga. Jadi orang itu udah keras kepala, jadi udahlah abaikan aja. Saya mau ngadepin orang-orang kayak gitu yang dia udah jauh dari Islam, dia udah jauh dari agama. Nggak apa-apa, saya mau adepin. Batasnya apa? Jangan menghina Tuhan saya, jangan menghina Nabi saya. Itu mau dia ngobrol sampai pagi pun saya untuk memahami
logikanya yang benar kayak gimana, saya ayo. Tapi kalau udah berarti Allah itu goblok ya. Wah, lo Iya, bego. tadi dia nanya Kita- soal maha. kita ribut Allah aja lah. maha, gitu. Dia Iya. kan tanya soal Allah maha tahu. Kenapa harus nanya? Ya sebenarnya menurut saya jawabannya cuma simpel. Allah itu cuma pengen dia jujur. Nah, ketika dia mau berbohong, sudah tidak bisa lagi berbohong depan Allah itu karena ya Allah Iya, udah tadi tahu. udah saya bacakan ayatnya, Bang. Tadi udah Iya. saya bacakan. Enggak, Oke, karena gini, kita karena gini, ganti sama karena yang gini, lain gini. dulu ya. Enggak, iya, analoginya gini. Ini Ya. pembandingnya. Kenapa kita mesti ditanya dan kenapa kita mesti jawab? Kita jawab aja, nanti masih ada tuh orang-orang kayak gitu. Gimana kita nggak dipertanyakan? Kalian kebayang nggak kalau kita dihisap nggak ditanya? Tiba-tiba Jibril, sorga. Kian Santang, neraka. Introvert, sorga. Ray, neraka. Kita nggak bisa lah. Tuhan apaan tuh, maha adil nggak? Itu bisa gitu nggak? Coba logikanya, itu namanya konsekuensi logika loh, konsekuensi pertanyaan. Jadi dia maunya Allah maha tahu, ya udah lempar aja gue langsung ke neraka, nggak usah ditanya lagi. Lah lu nggak adil, gue mau gue dipertanyakan, jadi gue bisa jelaskan. Jib, kenapa lo malam ini duduk sama si Kian Santang ini? Karena ya Allah, daripada gue nonton, buang waktu, main game nggak berfaedah, gue masih punya tenaga, lebih bagus gue live ngobrol sama teman-teman muslim gue. Jadi bisa gue jawab, nggak main dilempar-lempar aja ke surga, kan nggak enak juga kan masuk ke surga. Masya Allah. Duduk sebelah kanan Bapak. Guys, gue ada, ini sebenarnya gue ngaku nih, Bang Kian Santang, ini gue ngaku nih. Di bawah ada yang namanya Eutychius. Eutychius. Iya. Eutychius. Itu si Randy. Tahu. Nggak, tapi lo tau nggak kenapa gue males diskusi sama dia? Karena cara ngomongnya, Bang. Iya, jadi ini kayak ini. Iya. Wallah nih ya, bukan apa-apa nih. Tapi lebih bagus yang lain aja yang ngawasin kalau ngomong sama dia. Itu dari zaman Diju memang kayak gitu. Dari zaman Allah. Diju. Sama kayak ini si apa namanya? Sama kayak si Alda. Kalian tahu nggak Alda? DPO yang dicari sama Polres Bandung. Ya. Gue malas debat sama dia. Gue udah tahu sumber dari mana, serangan dia dari mana. Gue udah tahu. Tapi gue tahu nggak kenapa malas debat sama dia? Malesnya karena ngomongnya bineng. Ini coba ayat hadis ini coba Kayak ngomong manyamuk, lu tau gak? DJ. Iya, jadi Rasulmu itu Kayak, hah? Apa? Gimana? Coba ulang yang bener ngomongnya. iya, jadi Rasulmu itu dia ada di kitab ini, dia ada yang kaya. Yeay. Wallah guys. Wallah. Tenang. Kayak ngomong manyamuk. Sama aja. Sama gak? Iya. Kayak ngomong manyamuk. Halo. Selamat pagi. Pagi bang. John Christoph, mantap. Bang, Gimana ini kabar, foto Bang? asli, Sehat? Bang. Iya betul. Ya, foto asli ini. Ya. Ya. Kalau dilihat dari muka dan pakaiannya berpendidikan, Bang. Silakan mau diskusi, Bang. Kristen, Bang. Iya mau bertanya Kristen. Oke. Oh ini gue pernah denger ini namanya ganti-ganti nama doang dia. Jadi mau diskusi atau bahas nama? Iya udah apa? Mau ngobrolin apa? Iya. Ini ada 2 orang kan di sini. Saya pengen pertanyaan yang Oh, ini gua juga tahu ini palsu ini fotonya juga. jadi gimana? Jadi Apa? gimana? Gimana apanya? Boleh saya bertanya atau tidak? Gua yang bertanya boleh nggak? Gimana? Gua yang bertanya boleh nggak? Oh 2 orang di sini mau nanya saya. Loh,
Masa gua nggak boleh bertanya, lu boleh bertanya, gimana sih? Boleh, boleh silakan. Enggak, kalau dari awal lo udah nipu, gimana kita mau diskusi yang jujur? Boleh, Wei? silakan. Ayo silakan bertanya. Ya, siapa yang mengutuk Tuhan lu? Tidak ada. Galatia 3 pasal 13. Yes, bacakan. Ya lu bacain lah. Lah, udah nanya, minta dibacain. Ya sekarang lu bertanya ke gua, ayo. Kok ketawa? Oke, gini bang. Penceritaan tentang Zakaria di dalam surat Lukas Perjanjian Baru yang menceritakan tentang kesulitan dia untuk menerima atau memiliki anak. Bacakan dulu ceritanya apa, bacakan dulu. Ini Ya bacakan, ceritanya apa, bacakan. iya, cerita tentang Zakaria saat kesulitan memiliki anak dan akhirnya dikaruniakan anak bernama Yohanes Pembaptis, ada di surat Lukas. Terceritakan kembali di surat Maryam, namun namanya berubah menjadi Yahya. Yang saya tanya, mengapa hal itu bisa terceritakan kembali? Yang kedua, mengapa namanya berubah? Silakan. Oke, boleh gue jawab? Ya, silakan bang. Penjelasannya itu sama dengan dalam bahasa Greek. Nama Yesus itu Yosou. Kenapa bisa Yesus? Udah. Ya, jelas kan? Jelas kan? Translasi. Mengapa diceritakan kembali? Nah, dia pencipta langit bumi beserta isinya. Dia yang punya makhluknya. Dia mau nyeritain makhluknya lagi nggak boleh? Pencipta langit dan bumi dan menceritakan kembali. Iya. Kenapa emang kalau dia mau ceritain balik? Ya, mengapa? Lah, kenapa Yesus mereferensikan Yunus waktu ditanya pertanda untuk angkatan jahat? Oke, saya tanggapi jawaban kamu ya. Jawaban kamu adalah karena dia pencipta langit dan bumi. Hak dia menceritakan kembali. Hak Masalahnya dia menceritakan kembali, betul? Hmm. Oke, berarti kamu fokus ke hak dia menceritakan kembali. Kamu lupa kalau perjanjian baru itu sudah diselewengkan. Oke. Yang diceritain emang perjanjian barunya, Bang? Kamu lari bertubi-tubi, bro. Dia menceritakan Yahyanya. Kamu lari bertubi-tubi, bro. Lari bertubi-tubi. Yes. Lari kenceng-kenceng, Bre. Yes. Lari cepet-cepet. Kenapa bertubi-tubi? Bertubi-tubi itu Yang pukulan. bertubi-tubi itu dipukulin kayak Tuhan lu dipukulin sama tentara Romawi, bertubi-tubi itu dipukulinnya. Lari bertubi-tubi. Kalau Yesus dipukulin tentara Romawi, bertubi-tubi itu mukanya pak bertubi-tubi itu sampai Yesus lari Kamu terbirit-birit. lari lebih dari satu kali, paham nggak? Enggak, lari berulang-ulang. Enggak, kadang-kadang orang-orang kayak gini ya. Dia sok-sok pakai bahasa tinggi. Jangan lari. Biar kelihatan Jangan intelek, biar kelihatan intelek, biar kelihatan pinter. Arti Padahal lari isinya kosong. bertubi-tubi adalah kamu lari lebih dari satu kali dari pertanyaan saya. Lari berulang-ulang tadi Lari gue udah bilang. bertubi-tubi lu sekolah di mana lu? Kalau lari berulang-ulang itu kamu lari. Lari mah diulang. terbirit-birit bukan bertubi-tubi, ngehe. Kalau lari berulang-ulang itu diulang. Kalau bertubi-tubi itu ketika tunggu. Tuhan lu dipukulin Sebentar. sama tentara Romawi bertubi-tubi. Sebentar. Tunggu Lu sebentar. nggak punya ilmu naik ke sini lu. Tunggu Bisa jawab sebentar. Cuman Jadi gua menurut langsung lo, pemanasan dengan pertanyaan saya. jadi tunggu dulu sebentar. Jadi menurut lo lari Mana yang namanya bertubi-tubi itu, Jibril keren itu mana? ini gua yang Yang ngomong. mana jawabanmu? Iya, kan gue bilang lari bertubi-tubi itu Jawaban artinya Maha lari Kuasa. berulang-ulang. Ini sok intelek, pakai bahasa sok tinggi, padahal Mengapa kosong, diulang? masih nyembah makhluk. Mengapa diulang? Karena Maha Kuasa. Dia hak dia pencipta langit bumi beserta isinya, kenapa dia nggak boleh ngulang? Lo aja kelas lo ngulang, pasti nggak naik nih orang kayak gini. Bro, jawabanmu itu pedang bermata dua, bro. Di mana mata berduanya? Ya ketika kamu bilang ya, Wahyu itu diulang 2 kali karena
Siapa yang bilang wahyunya diulang? Kisahnya diceritakan kembali. Iya, diceritakan kembali. Kok udah Dan kau jawabannya sih? Kok lu bilang kok adalah lu mau Maha Kuasa. lu mau ngerevisi omongan Nah, gua sih? sekarang ngapain diulang kalau Maha Kuasa? Dia mau menceritakan kembali, Dia ngapain, bro? mengingatkan. Ngapain? Kristen tuh udah ada di Arab. Oke, tersesat kan Oke. kalah makhluk kan? Kristen yang di Arab nyembah Saya makhluk kan? kejar jawabanmu, menceritakan kembali, saya kejar. Kristen yang di Arab nyembah makhluk kan? Terus bukan nyembah Tuhan kan? Lari ke penyembahan. Lah, lo lari ke Kristen Arab. Ya. Kenapa? Ya, kamu bilang diceritain ulang. Gue juga, aja gue lu juga nggak bisa becus lu. ngikutin gaya. Tablu aja nggak becus Ngapain? lo. Gue juga Ceritain bisa ulang, ngikutin lu gaya aja debat betul. lo yang so intelek, ketawa-tawa, padahal nggak ada isinya. Bro, Baca kitab lu aja nggak becus lo. Bro. Gua suruh baca Galatia Nggak, 3 pasal 13 lu nggak bisa lo. Gak usah saya sosokan mau lu, lihat kosong lu, nggak ada logika isinya Jibril lo. tuh jalan Gak dari ada sini. isinya. Disuruh baca Galatia 3 Kenapa pasal harus 13 dibantu aja nggak Jibril nih, becus. Bang Kian? Bantu apaan sih? Baca, Nggak, kenapa bisa harus nggak dibantu, baca? Bang? Pertanyaan Ya. gua pertama. Ya udah, gue nggak minta bantuan Aduh, dia. gimana Buka mulut sih lo, lo? coba buka mulut lo. Yes, boleh nggak Bang Kiannya santai? Gue ngeludahnya pas dia lagi ngomong guys, jadi mulutnya lagi kebuka. Disuruh baca Galatia 3 pasal 13, bacain. Artinya dia nggak becus baca kitabnya sendiri. Enggak, kalian tahu nggak kenapa gue ludahin? Karena itu cara. Ini sekarang kita bedah aja ya guys ya. Itu cara debatnya. Dia bilang gue lari-lari, sementara dia yang lari-lari. Dia lari ke Kristen Arab udah ada. Lah, lari dia ke sono. Begitu gue jawab berarti itu Kristen Arab tetap nyembah makhluk kan? Loh, kok lari? Lah dia yang lari, gue yang gimana sih ini orang? Cuma paham pedang bermata dua. Tahu nggak artinya itu apaan? So intelek, so pinter. Gini, Dengan gaya lo kelihatan dia ketawa-tawa. Sebenarnya guys, orang-orang kayak gitu kan berpikir, oh kalau dia pakai kata-kata yang kompleks, kata yang tinggi, kata-kata yang susah, itu akan dianggap pinter. Padahal nggak. Kalian pernah denger ini nggak? B.J. Habibie ngobrol nggak? Ngomong nggak? B.J. Habibie itu menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Biar dari orang S3 sampai tukang parkir itu paham. Ini, nuh, naikkan saya, jangan diturunkan. Enggak, udah mulut lo udah ada di ludah gue. Jangan, bau, jujur. Nggak mau gue. So intelek, tanya, dijawab, dibilang lari. Semakin pandai, semakin sederhana bahasanya. Betul sekali. Bukan, ya gini aja deh, Bre. Lu berapa hari sih bisa sok kaya? Gue bisa selamanya sok miskin. Enggak, asik ya. Nih, mau subuh gitu nih. Udah rakaat. ya, dancer. Apa ini? Wih, dancer. Lari terus menerus. Lari bertubi-tubi dalam bahasa Indonesia berarti itu linknya. Oh, ini masih si Gabrul. tanpa henti. Oh, dia masih dia running in series. Alright, so running in series. What does that mean? Lah, Turun? kok hilang? Nggak ada yang pakai AI. ngetik, itu turun sendiri. Iya. Ya. Enggak, tapi kalau ini ya, kalau mau jujur ya, kita buka aja nih. Nih. Lari bertubi dalam bahasa Indonesia berarti lari berulang-ulang. Tadi kan gue bilang, lari bertubi-tubi itu artinya lari berulang-ulang. Jadi udah lari, diem, Ya. lari, diem, lari, diem. Diem, lari, gitu. Tapi yang lucunya, Akang dan Santang, AI yang dia tunjukin sama AI yang saya tunjukin beda nggak? Beda. Beda. Karena itu kita jangan lihat jawaban AI, abangku. Makanya AI ini kadang-kadang bisa nanya hal yang sama, jawabannya beda.
Tapi AI ini ngerusak Ya, banget loh. buat yang di YouTube, syukron jazakallahu khairan kasiron. Yang di YouTube ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa disebutin satu persatu, banyak. Tapi AI ini ngerusak banget loh. Gue nyadar banget Bu Darni itu pakai AI loh sekarang. Iya, hampir semua debater online pakai AI, nggak pakai PowerPoint lagi. Darni itu kalau ditanya tafsir ayat ini, dia langsung Google, habis itu dia baca AI-nya. Dan menurut gue itu ngerusak sih, ngerusak peradabannya. Maksudnya nggak ada primer, nggak ada data primer. Habis itu main kutip-kutip senak jidat. Jadi kurang bagus lah, kurang bagus. Mungkin untuk anak SD, anak SMP kalau mau nanya apa-apa gampang, enak. Tapi kalau untuk kita yang harus ada sumber yang jelas, untuk orang terpelajar nggak cocok lah.